Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi khotbah hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Seturut dengan terang tema bagi kita, Tuhan menguatkan hambanya. Saya bacakan bagi kita 1 Samuel 8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari kamu menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang diinginkan bangsa Israel dalam perikop yang saya bacakan tadi? Yang mereka inginkan adalah perubahan. Mereka ingin seorang raja. Padahal sebelumnya mereka dipimpin langsung oleh Allah. Allah yang menjadi raja mereka. Allah memimpin mereka melalui hambanya Samuel yang bertindak sebagai hakim atas mereka dan melakukan segala perintah Tuhan. Dan selama kepemimpinan Samuel, Israel aman dan damai. Samuel memimpin dengan hikmat Tuhan. Namun dalam usianya yang semakin tua, Samuel memilih dan mengangkat anaknya Yoel dan Abia menjadi hakim menggantikan dia. Namun ternyata perilaku keduanya jauh berbeda dari ayahnya. Dalam ayat 3 sebelum perikop yang saya bacakan tadi dikatakan, mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Kesempatan itulah yang digunakan Israel untuk meminta seorang raja untuk memimpin mereka menggantikan hakim Samuel. Mereka tidak mau dipimpin oleh anak-anak Samuel yang hanya mengutamakan laba dan menerima suap dan memutarbalikkan keadilan dalam bangsa itu. Perilaku anak-anak Samuel bagi mereka menjadi alasan untuk mewujudkan, menginginkan seorang raja, yaitu raja yang memimpin mereka sama seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Karena itu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mereka mendesak Samuel memilih seorang raja bagi mereka. Umat Israel mengira dengan memiliki seorang raja, memiliki seorang pemimpin sebagai raja, kehidupan mereka akan kemudian lebih baik, jauh lebih baik. Masa depan mereka akan lebih terjamin. Mereka lupa bahwa yang menjamin mereka selama ini adalah Tuhan. Ketika mereka kecewa terhadap kepemimpinan anak-anak Samuel, mereka mencari jalan keluar dengan apa? Dengan kehendak mereka sendiri, menurut apa yang mereka pikirkan. Sikap umat Israel yang mendesak Samuel ini mencerminkan betapa mereka telah mengabaikan pertimbangan Tuhan dalam kehidupan umat Israel itu sendiri. Mereka tidak belajar dari pengalaman sebelumnya ketika Tuhan diabaikan,
maka hidup mereka selalu diwarnai dengan tragedi. Samuel mengeluh, itu yang kita bacakan tadi, mengeluhkan sikap Israel kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudaraku, Tuhan itu cukup bijaksana. Dia berkata bahwa bukanlah Samuel mereka tolak, tapi dialah yang ditolak oleh umat Israel. Allah lah yang ditolak. Lalu Tuhan menyampaikan konsekuensi dari permintaan mereka dalam ayat 11 tadi. Kalau kita baca, kewajiban Israel sebagai konsekuensi adanya raja sebenarnya cukup berat bagi bangsa Israel. Mereka harus korbankan anak-anak mereka dan penghasilan mereka. Tapi demi keinginan mereka, demi kehendak mereka, demi perubahan yang mereka inginkan, mereka rela mengorbankan anak-anaknya. Mereka rela mengorbankan apa yang mereka punya. Inilah akibat dari pemaksaan kehendak. Tidak peduli apakah orang lain, apakah jemaat, apakah keluarga, apakah anak-anak dirugikan atau tidak. Yang penting keinginan tercapai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau memang meminta raja bukan suatu hal yang salah, lalu kesalahan apa yang dilakukan bangsa Israel? Kesalahan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Pertama, mereka minta seorang raja karena mereka tidak mau Tuhan yang menjadi raja atas mereka. Memang suatu saat Tuhan akan pilih raja untuk mewakilinya, tetapi sekarang belum waktunya. Dan kalaupun ada raja, tetap raja itu harus ada di bawah pimpinan Tuhan, di bawah kendali Tuhan. Maka Tuhan tidak banyak berdebat. Tuhan menjawab permintaan mereka dengan memberikan beberapa peringatan serius. Peringatan serius itu tadi, raja itu akan pungut pajak dari kamu, bikin kamu menjadi budak dan sebagainya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang kedua yang kita lihat di tengah kehidupan umat Israel yang menolak Allah itu menjadi raja, mereka meminta raja karena melihat bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Melihat raja-raja di sekeliling mereka, ini motivasi yang jelek, motivasi yang tidak baik. Minta sesuatu karena iri pada orang lain, minta sesuatu karena iri pada bangsa yang lain. Yang lain begitu bisa, kami tidak bisa. Yang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Saudaraku, tidak usah iri kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Bangsa Israel itu iri apa yang dimiliki oleh bangsa yang lain. Tetapi bangsa Israel merasa kurang greget kalau tidak ada raja, kalau tidak ada pemimpin bagi mereka. Bangsa Israel punya kecenderungan untuk keluar dari melihat kenyataan akan penyertaan Tuhan. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka telah membuat kesalahan sebenarnya, membuat patung lembu untuk menggantikan Tuhan Allah yang tidak kelihatan itu. Dan kali ini juga mereka berbuat hal yang serupa lagi, menginginkan raja sebagai pengganti Allah yang tidak kelihatan itu. Penolakan Israel terhadap Allah itu secara langsung ternyata juga menjadi sikap manusia sampai sekarang ini, saudaraku. Sekali lagi, bahwa penolakan Allah terhadap Tuhan sebagai raja itu juga menjadi bagian daripada sikap manusia sampai sekarang ini. Manusia lebih mengandalkan kekuasaan dan kebesaran manusia itu sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Berpikir bahwa kekuasaan manusia lebih menjamin kehidupan manusia itu sendiri. Jaminan hidup sejati bukan datang dari manusia, tetapi jaminan hidup sejati adalah datangnya dari Tuhan. Karena itu pemazmur berkata, jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Dalam Mazmur 146 ayat yang ketiga. Karena itu manusia diberi kebebasan untuk memilih. Kita diberi kebebasan untuk memilih, termasuk memilih kehidupan yang mengandalkan Tuhan atau menolaknya. Itu terserah kita. Yang mana yang mau kita pilih. Berserah kepada Tuhan, percaya kepada pimpinan Tuhan, mengandalkan Tuhan, atau menolak pimpinan Tuhan itu dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin sadar tidak sadar sikap seperti umat Israel ini bisa menjalari kehidupan kita. Bisa merasuki bagian daripada kehidupan kita. Mengandalkan kehebatan manusia daripada mengandalkan kehebatan Tuhan.
berpikir bahwa kehebatan manusia lebih hebat dan lebih nyata ketimbang kehebatan Tuhan yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Menginginkan pemimpin yang lebih gagah, berbaju jubah raja, yang duduk di singgasana mewah. Tetapi sebenarnya Allah manusia yang rapuh. Dia adalah ciptaan, dia adalah umat manusia yang rapuh, yang tidak punya kekuatan, kekuasaan ketimbang Allah yang menjadi penguasa segala sesuatunya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mendengar permohonan pembaharuan ini, apa yang dirasakan oleh Samuel? Samuel merasakan kekecewaan. Dia merasakan kekecewaan sebagai hamba Tuhan. Dia merasakan kekecewaan. Dia benar-benar kecewa. Itu wajar, saudaraku. Perkataan yang didengarkan, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah seorang raja atas kami. Ini membuat ia merasa diremehkan. Yang membuat ia merasa dipersalahkan. Benar, usianya sudah tua. Tenaganya sudah terbatas. Namun di pihak lain, ketuaannya membuat dia sebenarnya semakin bijaksana. Dan hukum yang dijalankannya semakin tepat, membuat Israel semakin damai dan sentosa. Semakin sejahtera. Tetapi Israel memang bangsa yang tidak mau berterima kasih. Samuel di masa mudanya dia telah berbuat banyak. Israel dihormati bangsa lain, negeri aman sentosa. Di hari tuanya seharusnya diberikan penghormatan. Tetapi apa yang dia dapat? Setelah dia tua, dia diremehkan. Samuel kecewa. Dia kecewa. Tetapi yang menarik, saudaraku, dalam segala keadaan itu, dalam segala kekecewaannya nampak dan jelas bahwa Samuel itu benar-benar hamba Tuhan. Dia benar-benar hamba. Segala pergumulan akibat permohonan Israel tidak dia selesaikan dengan kekuatannya, tidak dia selesaikan dengan kemampuannya, dengan debat kepada bangsa itu untuk membela dirinya dengan tangan besi, tidak, dengan pemaksaan, tidak, dengan mencari dukungan kepada yang lain, tidak, mengerahkan massa, tidak. Dia tidak lakukan itu. Tetapi Samuel menghadap hadirat Tuhan. Dia menghadap hadirat Tuhan, dia sampaikan semuanya kepada Tuhan, dia curhat kepada Tuhan. Samuel menyadari dia menjadi pemimpin bukan atas kehendaknya sendiri. Dia menyadari bahwa dia menjadi hakim atas Israel bukan atas kehebatannya sendiri. Dia hanya seorang abdi. Dia hanya seorang suruhan, hamba yang ditugaskan memimpin Israel yang adalah umat kesayangan Allah itu sendiri. Karena itu dalam pergumulan beratnya itu, dalam persoalannya yang berat itu, dia serahkan dan dia minta petunjuk Allah. Samuel meminta petunjuk Tuhan. Tentu sikap ini, saudaraku, menjadi teladan bagi kita. Dalam kehidupan kita ini, kadang kita menghadapi pergumulan seperti Samuel. Terutama saudara-saudariku yang memberikan diri menjadi alat, menjadi mitra Tuhan, untuk membagikan kebaikan Tuhan bagi orang lain, baik melalui kegiatan pelayanan di gereja ataupun di masyarakat, di keluarga, di lingkungan kita. Kita sudah berbuat baik dengan tulus hati, kita mau melayani tetapi kita dihina, dilecehkan, kita diabaikan, kita tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Kita tulus melayani, kita dicurigai, dianggap ada maksud tertentu, ada motivasi tertentu. Cari popularitas katanya, cari pencitraan, cari keuntungan. Ada banyak mungkin tuduhan-tuduhan yang boleh dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan. Saudaraku, saudara pernah mengalami hal itu? Bila itu terjadi, jangan panik. Bila itu terjadi, jangan kecewa. Jangan andalkan dirimu. Tetapi sadarilah dirimu adalah hamba Tuhan, sadarilah dirimu adalah suruhan Tuhan, mitra Tuhan. Datanglah ke hadiratnya. Datang kepada Tuhan, paparkan dengan kerendahan hati, biar Tuhan yang mengadili kita. Biar Tuhan yang memberikan keadilan, biar Tuhan yang memberikan jawaban. Dalam Filipi 4 ayat 6 firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan kita lihat, benar saja saudaraku, dalam pergumulan Samuel, Tuhan melihat itu, Tuhan mendengarkan itu.
Tuhan mengambil persoalan itu menjadi persoalan Tuhan. Tuhan mengangkat beban Samuel. Persoalan Samuel. Tuhan memberikan kelegaan kepada hambanya. Memberikan kelegaan kepada Samuel dengan jawaban Tuhan. Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Bukan engkau tetapi aku, kata Tuhan. Benar apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Apa yang dikatakan? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, ini pegangan bagi kita. Bila kita melayani dengan tulus, ketika kita dihina atau mengalami penolakan atau mengalami penghinaan, segeralah dan menyerahkannya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tuhan akan mengambil alih segala persoalanmu. Dia akan menguatkan hambanya. Dia akan meneguhkan hambanya. Biarlah kita tetap tenang, tetapi Tuhan bertindak, membiarkan Tuhan berperang untuk kita. Sebagaimana firman Tuhan kepada bangsanya dalam Keluaran 14 ayat 14 itu, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kamu diam saja, Tuhan akan berperang. Tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Tuhan. Dia maha berkuasa. Dia menguasai segala sesuatunya. Bahkan tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Apalagi persoalan kita yang sekecil itu. Kalau saudara memahami itu, saudara menjadi lega, saudara menjadi tenang, selalu memegang komitmen dan akan semangat melayani, menjadi hamba Tuhan, semangat melayani, dan terpelihara semangat yang selalu menyala-nyala untuk menyalurkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat saudaraku, Tuhan itu selalu ada dan pasti selalu menguatkan hamba-hambanya yang tulus melayani. Dia selalu peduli dan siap memberikan suntikan semangat dan kekuatan bagi setiap orang yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu tetaplah melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.